Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzanur Rizky Ramdhani, NPM 213402032 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi pada era industri 4.0 dalam meningkatkan produktivitas kerja. Saat ini, dunia sudah memasuki era industrialisasi yang dikenal dengan era industri 4.0 dan menjelang memasuki era industri 5.0. Era industri 4.0 juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Secara umum, ada 5 tantangan besar yang akan dihadapi, yaitu aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Memasuki era ini, terdapat 5 sektor industri yang akan difokuskan oleh pemerintah, yang terdiri dari kimia, elektronik, garmen, otomotif, dan juga FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Pada era ini juga ditunjukkan bahwa perusahaan yang ada tidak lagi bersaing atau fokus terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat. Namun, persaingan ditunjukkan oleh bagaimana setiap perusahaan mampu memberikan inovasi, pelayanan yang maksimal, serta kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide. Pada era ini, setiap seorang dituntut untuk memahami teknologi serta menggunakannya dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan segala otomasi yang ada di era ini. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan industri 4.0 yang ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital saat ini. Making Indonesia 4.0 dapat memberikan arah yang jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus pada perkembangan 5 sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan, yaitu kimia, elektronik, garmen, otomotif, dan juga FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Penyusunan peta jalan ini melibatkan berbagai stakeholder, mulai lembaga pemerintahan, pelaku usaha, asosiasi industri, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 prioritas nasional untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satu dari ke-10 prioritas tersebut adalah prioritas nomor 7, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan era industri 4.0 dan program talent mobility untuk profesional. Upaya tersebut mengarahnya pada penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, yang serba presisi dan cepat untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan dan aktivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Semakin baik penggunaan teknologi yang ada dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan meningkat dan memiliki dampak yang besar terhadap produktivitas perusahaan. Berdasarkan uraian singkat tersebut, jelaslah bahwa penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin sophisticated saat ini berdampak langsung terhadap produktivitas kerja pada karyawan maupun perusahaan. Hal ini tentunya hanya bisa dicapai jika para karyawan mempunyai kualitas yang tinggi agar mampu beradaptasi dan berkehendak untuk berinovasi dan menguasai kompetisi tersebut secara baik. Upaya peningkatan kualitas SDM ini tentunya hanya bisa dilakukan melalui pembenahan dan perbaikan berbagai aspek dalam dunia pendidikan, baik di lembaga pendidikan maupun di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.